Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi tips dan triks bagaimana caranya membuat soal di Google Form. Tapi kita tidak perlu mengetik satu persatu. Dan kita tidak perlu copy paste juga. Kita hanya membutuhkan import file soal-soal yang sudah kita sediakan, baik itu dalam bentuk Word, PowerPoint, maupun Microsoft Excel. Itu akan mengurangi waktu kita dalam mengetik di Google Form. Biasanya kalau kita membuat soal pada Google Form itu kan kita menulis satu persatu di setiap soalnya. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini dengan cara import file kita bisa membuat soal hanya dalam hitungan beberapa menit saja. Yang pertama, kita siapkan filenya terlebih dahulu. Ini saya sudah memiliki filenya. Saya membuat dalam 3 file, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, dalam Word, usahakan nanti soalnya tidak usah ada angka di depannya ya. Angka nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena nanti ini tidak akan mempengaruhi di Google Form-nya. Karena biasanya kita juga di Google Form itu kita ingat soalnya itu acak atau soalnya itu acak gitu ya. Jadi nggak usah ada angkanya. Nanti teman-teman bisa membuat soalnya seperti ini. Ini saya contohkan ada 5 soal, nilainya A sampai D. Seperti ini. Kemudian di Google, di Excel juga sama. Saya punya 5 soal. Nah, untuk di Excel tampilannya itu ke kanan ya, jadi ke setiap kolom. Jadi ini kolom B itu soalnya, kolom C pilihan gandanya, C sampai F ya, berarti ini A, B, C, D. Dan kolom G ini bisa kita isi dengan skor. Misalkan karena ada 5 soal, setiap satu soal skornya 20 agar dapat nilai 100. Gitu. Dan sama, tidak usah kita tulis A, B, C, D maupun angka ya ini. Kemudian tipe yang ketiga dalam bentuk PowerPoint. Nah, untuk PowerPoint juga sama. Ini soalnya, kemudian di bawah adalah pilihannya, tidak usah diberi angka ya. Seperti ini. Ada 5 soal. Nah, ketika kita sudah memiliki soalnya, kita tinggal upload ke dalam Google Drive terlebih dahulu. Nah, buka Google Drive-nya, kemudian kita upload. Caranya klik ini, kemudian upload folder, langsung ke satuan foldernya. Nah, ini saya upload semuanya. Oke. Jadi, mau sebanyak apapun soal untuk ditulis dalam Google Form itu bisa dikerjakan dalam waktu 5 menit saja atau 3 menit. Nah, ini udah selesai. Saya buka foldernya. Nah, di sini tampilannya adalah PPT, Excel, dan Doc. Kita harus diubah ke dalam bentuk Google Drive-nya. Caranya, kita buka yang PowerPoint terlebih dahulu. Kita harus simpan ke dalam Google Slide. Jadi kalau PowerPoint, kita save as ke dalam Google Slide ya. Ini kita setelah buka seperti ini, kita klik buka dengan Google Slide. Jadi agar nanti bisa diimport, nanti format ekstensinya itu adalah Google Slide kalau untuk PowerPoint. Kalau sudah, ini kita klik File. Kita klik File, kemudian simpan sebagai Google Slide.
Kita klik. Nah, ini tampilannya sudah sebagai Google Slide. Sekarang yang lain juga sama. Untuk yang Excel, nah ini Google Slide nih. Ini Google Slide tampilannya. Karena untuk yang Excel, oke, kita buka juga dengan Google Spread. Untuk Excel, kita save as ke dalam tampilan Google Spreadsheet atau biasanya Google Sheet ya. Nah, kalau misalkan pas ketika kita membuat soal ada yang salah, bisa di dalam sini kita langsung edit. Contohnya di sini tadi saya ingin menambahkan ada poin ya, tadi belum saya tambahkan, lupa. Ini saya tambahkan poinnya di setiap soal itu 20. Itu akan otomatis tersimpan. Nah, seperti ini. Kita klik file, kita simpan ke dalam Google Spreadsheet. Nah, sudah kita simpan. Sekarang kita lihat di Google Drive tampilannya. Nah, kemudian yang dokumen. Yang dokumen juga sama, kita simpan ke dalam Google Doc ya. Simpan sebagai Google Dokumen atau Google Doc. Nah, sudah disimpan semuanya. Baru kita membuat soalnya. Oke, kita membuat soalnya. Ini udah kita simpan dalam Google Dokumen ya. Kita membuat soalnya. Nah, di sini syaratnya agar bisa mengimport dari file dokumen, PowerPoint maupun Microsoft Excel, kita harus sudah menginstal namanya Form Builder ya. Ini contohnya soal fisika yang Word. Ini soalnya kita hapus saja. Soal fisika Word. Caranya yang pertama, klik ini yang lainnya, simbol titik 3. Kemudian pilih add-on. Kita cari aplikasinya terlebih dahulu. Kemudian kita search di sini Form Builder. Ya. Nah, ini Form Builder, kita klik. Kemudian pilih install. Nah, kita install ke dalam Google Drive. Ini punya saya sudah saya install, jadi di sini tulisannya uninstall ya. Setelah diinstal, kita tinggal next saja. Kemudian kita close. Nah, ketika sudah diinstal, di sini akan tampil seperti ini. Namanya pengayak ya, kalau dalam bahasa Indonesianya. Kalau sudah, kita klik pengaya, kemudian klik Form Builder. Ya, sebentar. Saya refresh dulu. Ya. Klik pengaya, klik Form Builder, kemudian pilih Start. Nanti di sini akan muncul Form Builder-nya. Diusahakan di dalam Google Drive ini hanya satu akun Google ya, jangan ada 2 di dalam laptop karena nanti di sini tidak akan sport.
gitu. Google Drive nanti akan bingung, dia tidak bisa memunculkan seperti ini. Jadi usahakan semua akun tuh di close terlebih dahulu, kita pakai satu akun saja di sini. Nah, muncul seperti ini, kemudian kita pilih Google Doc. Untuk Google Form, itu kita import dari soal-soal Google Form yang sudah pernah kita buat. Ini bisa kita import ke sini. Nah, di sini saya pilih Google Doc dulu untuk yang Word. Nah, kemudian kita pilih soalnya. Klik, kemudian select. Nah, di sini akan muncul pilihannya. Kemudian kalau sudah, kita klik import selected. Nah, muncul semuanya. Jadi mau membuat soal 100 langsung muncul seketika itu. Kita tidak perlu copy paste satu persatu di Google Form. Jangan lupa tapi untuk soal ini, agar nanti kita ada kunci jawabannya, tetap di sini kita pilih setelan, kita pilih kuis. Nah, biar nanti muncul ya. Karena untuk yang Google yang Doc itu tidak otomatis. Nah, baru di sini kita pilih kunci jawabannya, poinnya berapa, seperti itu. Sampai ke soal berikutnya. Jadi untuk yang manualnya adalah untuk yang menulis kunci jawabannya. Itu untuk yang soal dalam Word. Kemudian untuk yang model lainnya, kita contohkan lagi untuk yang PowerPoint. Untuk yang PowerPoint sama caranya. Ini untuk yang PowerPoint, caranya sama. Kita klik pengayah, klik Form Builder, klik Start. Kemudian kita masukkan Google Slide ya, untuk PowerPoint itu masuknya Google Slide. Pilih PowerPoint yang akan kita import. Klik Select. Nah, dalam import ini kita tidak bisa memasukkan gambar. Jadi, kalau di soal itu ada gambar, kita masukkan gambarnya secara manual. Nah, ini sudah, kita klik Import Selected. Sama juga untuk kunci jawaban, kita masih manual kalau di PowerPoint ya. Kita ubah untuk setelannya. Sini. Nah, kalau teman-teman mau soalnya itu acak, jadi agar soalnya itu setiap siswa itu tidak sama nomor urutnya, kita bisa klik ini, acak urutan pertanyaan. Kemudian simpan. Jadi siswa tidak bisa contek-contekan ya. Gitu. Kemudian kalau pilihannya ini, pilihan gandanya itu atau multiple choice-nya ini mau berbeda-beda setiap siswa, agar tidak contek-contekan juga, ini bisa kita atur juga. Kita pilih di sini acak urutan opsi. Acak urutan opsi ini kita pilih agar nanti opsinya ini berbeda-beda setiap siswa, tidak sama urutannya. Tuh. Itu untuk yang Google Slide ya. Kemudian sekarang untuk yang Excel. Untuk yang Excel ini agak sedikit berbeda. Oke. Klik pengayah, Form Builder, pilih Start. Kemudian pilih yang Google Sheet ya untuk
Microsoft Excel. Kemudian pilih filenya, klik select. Nah, di Excel ini kita lihat, di sini kita pilih tabnya. Nah, kita coba lihat file Excel terlebih dahulu. Ini berada di sheet 1. Berarti sheet 1, kemudian ini dalam bentuk apa? Apakah hanya pertanyaan saja? Apakah ada pertanyaan dan jawaban atau kuis? Nah, ini saya pilih yang kuis. Kemudian yang diberi tanda bintang ini harus dipilih ya, harus diisi. Question at column. Jadi pertanyaan ada di kolom berapa? Kita lihat dulu. Pertanyaan ada di kolom B. Nah, berarti kita pilih yang kolom B. Yang lainnya yang tidak ada tanda bintang tidak perlu kita isi, nggak apa-apa. Answer start at column. Jawaban dimulai dari kolom berapa? Nah, pilihan jawabannya dimulai dari kolom. Kalau di tempat saya dimulai dari kolom C, terakhir di kolom F. Nanti ini adalah C dan pilihan terakhir di F. Kemudian correct answer at column. Nah, di sini jawabannya di mana? Nah, di sini sudah saya atur kunci jawabannya semuanya di kolom D. Nah, berarti di sini saya pilih kolom D. Nggak apa-apa, semuanya di kolom D, karena nanti ketika kita pilih untuk tampilkan di Google Form, saya pilih secara acak untuk tampilan opsinya. Jadi ketika kita membuat disamakan semuanya, tapi nanti ketika sudah masuk ke dalam form ini, Google Form, itu kita pilih opsi yang acak, pilihan gandanya. Point at column, maksudnya adalah nilainya. Nilainya di mana? Di sini nilai sudah saya masukkan di kolom G. Saya pilih kolom G. Oke, kemudian klik Get. Nah, seperti ini. Ini sudah saya masukkan semuanya. Baru kita klik Import Selected. Nah, ini udah masuk semuanya. Ya, sudah masuk semuanya. Di sini otomatis sudah ada kunci jawabannya ya. Nah, ini B. Kemudian poinnya 20. Kemudian yang soal kedua B gitu kan. Nah, baru ini nanti yang kita acak. Contohnya ini. Kita acak untuk pilihannya jadi acak urut opsi. Jadi nanti siswa akan berbeda-beda setiap muncul opsinya atau pilihan gandanya. Ini juga kita pilih yang acak urutan opsi. Nah, seperti itu ya. Jadi itu cara untuk membuat soal dalam tampilan Google Form. Jadi kita tidak perlu mengetik satu persatu step soalnya, kita tidak perlu mengetik copy paste dari Word kita pindah ke Google Form. Yang kita butuhkan adalah file soal yang sudah ada di tampilan Word, Excel maupun PowerPoint. Bisa salah satu ya. Kemudian kita import. Itu akan memudahkan teman-teman dalam membuat soal di Google Form dan praktis caranya. Ini cukup sekian, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.